Itu secara global ya, di slide sebelumnya tadi, Mbak, itu sudah menyentuh angka 33 juta yang positif, tertinggi di Amerika. Ya, itu sekitar 7 jutaan kemarin. Kita yang meninggal 1 juta. Nah, bagaimana konteks Indonesia? Ini tadi kan global ya. Global seperti itu datanya, sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa COVID ini tidak pilih-pilih negara dan tidak pilih-pilih agama, tidak pilih ras, dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks COVID-19 di Indonesia, per 29 September kemarin itu total sudah ada 283.000 yang positif ya. Kita masih ingat betul di bulan-bulan Maret itu ya, ketika muncul di Depok, kebetulan kan dekat dari Ciputat sini, itu dulu baru 1-2. Sampai sekarang beberapa bulan ini sudah menjadi ribuan. Hanya saja kita juga patut bersyukur bahwa tingkat kesembuhan itu juga tinggi, bisa dikatakan tinggi ya. Dari 283 total kasus yang sembuh adalah 210.000. Kemudian yang meninggal ini adalah 10.000 lebih ya. Ini data ya, data realita yang harus kita hadapi, kemudian nanti kita maknai. Tapi kalau kita memakai perspektif kajian filsafat gitu, secara ontologis atau secara faktual, realita data global ataupun nasional seperti ini. Dalam artian, COVID-19 ini bukanlah suatu yang ditimpakan pada salah satu negara saja tidak. Ditimpakan pada salah satu penganut agama saja tidak. Ditimpakan kepada salah satu ras saja juga tidak. Tapi ini menerpa semua anak bangsa. Nah, ini satu poin yang bisa kita baca dari data ini. Kemudian selanjutnya, lantas secara agak mikro gitu ya, dampak seperti apa yang dihadapi oleh pesantren? Jujur ya, saya dari awal COVID sampai sekarang ini belum sempat pulang ke rumah, masih bertahan di pesantren. Dari dulu awalnya Darussunnah memiliki kebijakan untuk memulangkan santri di awal-awal itu. Kemudian sampai sekarang kita masih dipulangkan santri yang kembali ke pesantren itu hanya sekitar 30-an%. Nah, dampak pandemi ini di segala lini, dan salah satunya adalah pesantren juga terdampak. Mungkin teman-teman ini yang santri juga mengalami itu atau sudah banyak membaca berita-berita tentang pesantren, tapi kalau kita petakan, paling enggak ada di beberapa segi ini. Pertama, pendidikan. Bagaimana pesantren, asatid, dewan musyrif, itu harus rapat berhari-hari dan serba cepat, di mana kita dituntut KBM tetap harus ada, pengajian harus ada, di tengah situasi pandemi yang belum menentu ini, dan salah satunya harus mengadopsi teknologi, berupa ngaji ataupun kegiatan belajar mengajar online ataupun daring dalam jaringan. Ini kami kira ada plus minusnya, nanti kita bahas agak setelah ini. Tapi yang jelas adalah di mana pihak pesantren itu ditantang untuk mengadopsi teknologi supaya bisa survive di tengah pandemi. Nah, dampak yang kedua, kami kira teman-teman juga bisa merasakan itu, di mana tradisi pendidikan pesantren yang awalnya itu khas keteladanan dari kiai dan asatid yang bisa dilihat langsung oleh santri, ketika santri harus pulang ke rumah karena alasan kesehatan, ini nggak bisa dilakukan. Gitu ya. Ini mungkin sedikit berbeda dengan kampus ataupun sekolah. Ya, kultur tarbiyahnya, tarbiyah akhlak ubudiyah di pesantren itu adalah bagaimana santri memahami dan melihat langsung bagaimana kiai dan asatid itu mengajarkan akhlak, sopan santun, dan ibadahnya. Nah, ini tergerus oleh adanya pandemi COVID-19 ya. Meskipun sebagian pesantren sudah mengembalikan, tapi masih banyak yang santri yang ada di rumah hingga sekarang ya. Di Darussunnah masih sekitar 70% santri ataupun santri yang tetap di rumah gitu.
Kemudian yang ketiga, sebagaimana sudah saya singgung di atas tadi, kalau pesantren yang mungkin tipenya itu tipe di tengah kota, kemudian asatidnya itu juga generasi muda, mungkin adaptasinya cepat. Kita bayangkan bagaimana sebagian pesantren yang mungkin jangkauan internetnya agak susah, kemudian asatidnya juga mungkin sudah, mohon maaf ya, sudah generasi yang sebelum kita, sehingga untuk adaptasi penggunaan teknologi ini membutuhkan tantangan tersendiri. Dan ini dampak dari pandemi yang harus dihadapi oleh dunia pesantren. Tapi ala kulli hal hingga sekarang, kalau kita lihat, bahkan mungkin tanda petik menjadi tantangan dan menjadi berkah ya, karena kita musibah ini kita hadapi dengan positive thinking, di mana pesantren-pesantren aktif mengadakan pengajian online via Facebook dan lain sebagainya. Itu sebagaimana kemarin bulan Ramadan itu yang biasanya kilatan ngaji kitab itu hanya dikonsumsi oleh anak-anak santri. Di bulan Ramadan kemarin itu hampir semua beranda Facebook itu penuh dengan pengajian para asatid, para ustazah, para kiai, para bunyai. Itu menjadi salah satu sumbangan untuk masyarakat secara luas ya. Itu satu segi ya dalam bidang pendidikan. Tentunya yang kedua yang ini juga sangat membuat kita was-was adalah dalam sisi kesehatan dan keselamatan ya. Pertama, pesantren-pesantren mau nggak mau dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, kebijakan yang harus diambil dan itu dianggap kebijakan terbaik adalah memulangkan santri sebelum pada masa liburan. Kalau di Darussunnah santrinya tidak terlalu banyak, tapi teman-teman bayangkan pesantren Lirboyo, pesantren Sidogiri, pesantren Tambak Beras, Ploso itu yang santrinya ribuan, itu betapa pengurus itu dihadapkan pada situasi yang seperti itu dan harus cepat mengambil kebijakan gitu. Nah, ini salah satu dampak yang dialami oleh pesantren ya. Kemudian juga pesantren harus mau nggak mau mengadaptasi dan mengadopsi norma kesehatan, norma baru khususnya kesehatan. Kalau ini kami kira positif ya, di mana setiap pesantren sekarang itu sudah disediakan banyak sekali tempat cuci tangan. Kalau dulu terbiasa wudhu, sekarang ditambah dengan sabun dan lain sebagainya, itu kami kira satu poin. Kemudian kebersihan itu ditingkatkan. Kemudian interaksi juga kita sesuaikan. Kami kira itu salah satu hal. Nah, yang dampak yang ketiga tentunya sebagaimana kita saksikan, pesantren tidak luput menjadi klaster COVID-19. Ini tentunya tidak boleh dan tidak pas kalau kita pandang sebagai aib ya. Karena pandemi itu tidak mengenal siapapun, sebagaimana data yang ada di lapangan kalau kita pikir dokter yang sudah sangat hati-hati tetap bisa terdampak. Kemudian orang yang sudah di rumah tidak berpergian, membatasi diri, mungkin gara-gara hanya GoFood gitu ya, bisa positif. Begitu juga negara yang adidaya Amerika yang kurang apa, itu juga paling tinggi. Dalam artian yang positif COVID, baik pesantren ataupun non pesantren itu bukan aib. Tapi memang ini membutuhkan salah satu kesabaran sendiri bagi pesantren, baik santri ataupun pengurusnya. Misalnya kita lihat media, itu beberapa awal-awal dulu kan gontor ya. Tapi gontor cepat melakukan antisipasi dan tindakan, itu kami kira positif. Terus kemudian ada juga yang Blok Agung Banyuwangi itu juga cepat menghadapi, meskipun setiap hari bertambahnya dulu banyak ya, tapi sekarang sudah bisa dikendalikan. Dan beberapa hari ini kan di Jawa Barat ya, pesantren yang di Kuningan juga ada, kemudian yang di Tasik juga ada menjadi klaster. Nah ini tantangan bagi kita, dampak dan akhirnya nanti menjadi tantangan kita. Kemudian dari segi ekonomi kami kira juga maklum ya, di mana pesantren harus melakukan restrukturisasi anggaran, kemudian dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar pesantren, yang awalnya santri-santri itu adalah salah satu kekuatan ekonomi yang potensi bagi masyarakat sekitar karena pandemi dan santri harus pulang, tentunya ini pengaruh pada ekonomi lingkungan pesantren. Secara psikologis tentunya juga sangat berpengaruh dalam konteks asatid ya, pengurus itu punya beban psikologis yang ganda. Pertama, mengemas pendidikan, tarbiyahnya tadi yang di poin 1 tadi,
Terus beban yang kedua adalah menjamin kesehatan santri, dan kita tahu pesantren kan salah satu hal yang komunitas yang sifatnya sangat komunal, di mana kerumunan santri, kerumunan asatid itu sebuah keniscayaan gitu ya. Dan itu 24 jam gitu. Jadi bebannya ganda. Nah, kemudian yang terakhir dalam segi sosial dan budaya. Ini budaya ketemu langsung talaki halakoh dengan asatid, sementara harus kita relakan budaya itu tidak ada. Bahkan interaksi sowan ke kiai, ke bunyai itu kita tiadakan untuk sementara. Bahkan kemarin Mas Ulil Absor kan sempat menulis status panjang di Facebook beliau bahwa untuk ya menghormati kiai dan bunyai, jangan sowan dulu di tengah pandemi ini, karena tidak sedikit kiai bunyai yang usianya mungkin agak sepuh, ya sudah sepuh, karena ada santri namanya santri sowan, cium tangan dan sebagainya kan susah dihindari. Mungkin yang sowan santri itu sehat, tapi ketika membawa virus COVID ini kan akhirnya yang terdampak adalah kiai-kiai kita, sehingga tidak sedikit kiai-kiai kita yang meninggal karena COVID-19. Nah, ini beberapa dampak ya, beberapa dampak pandemi yang harus dihadapi oleh pesantren. Ada Mas? Atau pinjam saya? Oke, mohon maaf ya, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, santri yang tadi fokus di bidang keagamaan, kira-kira prinsip apa yang bisa digali oleh santri? Ya, ini dalam tataran epistemologinya. Ketika tadi secara ontologis kita sudah tahu realitanya ada seperti itu, dampaknya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan ajaran Islam ini, agama ini sebagai panduan kita sebagai manusia gitu ya, untuk menghadapi pandemi yang sedemikian tadi. Nah, salah satu yang ada di slide itu adalah ada di surat Al-Ankabut, itu kami kira perlu kita tilik ya, bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini poin pentingnya. Jadi apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan oleh Allah tanpa diuji, hanya cukup amanah, saya beriman kepada Allah, tapi wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji? Itu tidak. Dalam artian gini, kita sebagai muslim, sebagai mukmin, orang yang percaya kepada Allah itu ada, itu dalam realitanya nanti tidak cukup bibir kita menyatakan kita beriman kepada Allah, tanpa ada musibah atau ujian yang menimpa kepada kita, sehingga keimanan kita ini nanti bisa diasah dan dibuktikan tulus tidaknya, tebal tidaknya keimanan kita bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Wa hum la yuftanun, berarti mafhumnya adalah pasti kita akan diuji. Fitnah di sini konteksnya adalah diuji. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimul Tanzil itu la yuftanun ay la yukhtabaru. Dalam artian kita pasti akan mendapatkan ujian. Sebagai orang mukmin, hati kita ada iman, iman kita itu pasti akan diuji oleh Allah, salah satunya dengan musibah yang menimpa ke kita. Nah, walaqad fatannal ladzina min qablihim ya. Wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan musibah, ujian? Ya, ini sebenarnya sudah sunatullah ya. Umat-umat sebelum kita itu juga diuji oleh Allah, diturunkan musibah dan sebagainya. Tujuannya supaya Allah mengetahui mana yang benar-benar tulus iman kepada Allah dan juga yang tidak. Itu di era sahabat itu juga ada taun juga. Kemudian di era-era setelah itu juga ada taun. Bahkan di masa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau itu meninggalnya tahun 852 Hijriah. Kalau dalam kajian hadis dikenal sebagai pensyarah kitab Sahih Bukhari, kitabnya namanya Fathul Bari ya. Beliau
putrinya itu juga tidak lepas dari sebagai korban atau meninggal karena pandemi. Beliau adalah ulama terkenal di Mesir dan beliau meninggal di sana dan dimakamkan di tengah-tengah kota Kairo ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memiliki kitab Syarah Fathil Bari. Nah, putri beliau itu juga meninggal sehingga beliau karena sedih ya, akhirnya mengarang kitab tentang taun. Nah, itu dalam artian sudah sunatullah bahwa ujian musibah itu pasti ada. Nah, itu satu poin ya, prinsip yang harus kita pegang bahwa Allah pasti menguji kita. Kemudian yang selanjutnya, lantas bagaimana kita sebagai makhluk Allah itu menghadapi ujian tadi? Itu menarik kalau kita baca di surat At-Tin ya, 4-6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk, baik fisik, akhlak, dan sebagainya itu lebih baik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tapi harus kita pahami bahwa Allah sudah menyebutkan sumarodat nahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya bekal, punya akal, punya rasio ya. Itu nanti kalau tidak hati-hati akan dikembalikan kepada asfala safilin. Rendah-rendahnya derajat bahkan lebih rendah dari binatang seandainya manusia tidak bisa melewati berbagai ujian itu. Nah, di situ ada istisnanya. Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan makhluknya Allah, tapi nanti akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihat walahum ajrun ghairu mamnun. Ini kami kira prinsip yang harus kita singkap maknanya di era pandemi ini ya. Yang pertama itu ilal ladzina amanu. Jadi kondisi seperti apapun itu supaya manusia itu tetap dalam kemuliaannya manusia sebagai manusia itu yang harus dipegang adalah ilal ladzina amanu itu. Ia adalah termasuk sekelompok orang yang benar-benar imannya itu tulus. Imannya tulus. Nanti di slide selanjutnya akan kita dengar bahwa Kanjeng Nabi sempat menyatakan al-mu'min la yajidu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari syarrihi wa khairihi. Kita kembali lagi ke dulu slide atasnya tadi. Ini nanti lagi ya. Nah, yang pertama adalah ilal ladzina amanu. Jadi prinsip iman itu harus kita pegang benar sesuai dengan yang atasnya tadi. Yang kedua, yang menariknya adalah wa amilus sholihat. Kita beramal baik. Sholihatnya jamak. Terus dalam konteks pandemi, amalus sholihat ini juga harus kita kontekstualisasikan. Jadi ini hebatnya bahasa Al-Qur'an ya. Menyebutkan kata kunci, yang kata kunci ini tidak habis diinterpretasi dan diamalkan oleh manusia dimanapun, kapanpun, hingga akhirat nanti. Jadi cukup disebut orang yang beriman, kemudian orang yang mau beramal baik. Amal baiknya seperti apa? Tentunya Al-Quran juga menjelaskan, hadis juga menjelaskan. Salah satunya adalah amal yang baik yang tidak merugikan orang lain tapi sebaliknya memberikan manfaat orang lain. Nah, dalam konteks kekinian COVID-19 ini tentunya amal soleh kita itu salah satunya bisa berupa hal-hal yang sangat sederhana. Kita keluar, misalnya dari pesantren ya, keluar pesantren, mungkin asatid ada kebutuhan, pakailah masker. Dengan kita maskeran itu, orang membuat nyaman di tengah pandemi sekarang ini loh ya. Kalau dulu belum ada pandemi, teman-teman mungkin ingat ya, Indonesia warga negaranya belum terbiasa memakai masker, berbeda dengan Jepang ataupun Cina. Nah, di Indonesia dulu sebelum ada pandemi COVID-19, kalau kita lihat orang pakai masker di tempat-tempat umum ataupun di KRL misalnya, itu kan menyangka bahwa orang itu sedang sakit. Ya, sedang sakit parah yang kita harus menjauh dari orang itu karena pakai maskeran. Kita merasa sedikit apa ya, mungkin ya apa bahasanya jijik atau kita takut nanti kalau tertular. Nah, kalau konteks pandemi ini sebaliknya orang yang berpergian di tempat umum nggak pakai masker, kita akan menjauh gitu karena khawatir nanti kita tertular gitu. Nah, itu juga bentuk amal soleh yang bisa kita terapkan dalam situasi pandemi seperti ini gitu.
Termasuk juga kita tidak banyak sowan ke kiai atau bunyai ya di era sekarang ini, itu juga termasuk amal solehat juga gitu ya. Tentunya teman-teman bisa mengembangkan itu. Itu salah satu poin yang sangat sederhana. Nah, oke, slide selanjutnya, Pak. Ini prinsip-prinsip yang ada di Al-Qur'an ya. Nah, sekarang kita lacak prinsip-prinsip yang ada di hadis. Ini ada hadis sahih yang saya rasa teman-teman santri harus tahu, terus nanti entah dibikin quote, entah dibikin video singkat, entah dibikin apa, di-share ke khalayak ya. Ada hadis yang bunyinya an Suwaibin, Suwaibin ini salah satu sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Betapa sangat mentakjubkan urusan orang mukmin, orang yang memiliki iman tadi loh ya. Bagaimana bisa menakjubkan? Rasul menjelaskan, inna amrohu kullahu khairun. Orang kalau sudah memiliki iman di hatinya, segala urusannya, perkaranya itu berujung pada kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Fasilitas eksklusif ini bahwa segala urusannya itu akan berujung pada kebaikan. Ini kalau orang sudah memiliki kekuatan atau ketebalan iman. Aplikasinya seperti apa? In asobathu sarra syakara. Fakana khairan lahu. Seorang yang beriman, benar-benar tulus imannya, itu ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan kelonggaran rizki, mendapatkan kelebihan dari Allah, itu tidak lantas lupa diri, tapi mengembalikan semuanya itu dari Allah. Konteksnya adalah bisa mensyukurinya. Mensyukuri itu adalah bentuk pengakuan bahwa saya itu diberi Allah gitu. Adanya rasa syukur karena dia beriman. Beriman percaya bahwa rizki, kelapangan hidupnya yang memberikan adalah Allah. Itu kalau hatinya dihinggapi iman yang kuat. Mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, syukur kepada Allah. Tidak lupa. Itu satu poin. Poin yang kedua, wa in asobat hudoro sobaro fakana khairan lahu. Kalau tadi awalnya itu ada mendapat kelapangan, sekarang mendapat kesempitan rizki, mendapatkan musibah. Konsekuensinya orang yang memiliki iman itu bisa sabar menghadapi musibah itu. Ini juga akan menjadi kebaikan bagi dia. Jadi kalau saya pahami sampai sekarang ya, santri itu ditimpa musibah bisa sabar, diberi kelonggaran rizki, kelapangan hidup bisa syukur. Itu kalau santri yang serius atau katanya di sini ada al-mukmin. Kalau iman kita itu sudah tebel, kita kaya juga siap, miskin juga siap. Jadi santri harus siap miskin karena punya ilmunya, juga siap kaya gitu. Nah, itu satu poin. Poin yang kedua yang dalam hadis yang awal tadi ada riwayat Muslim ya. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas ya. Kanjeng Nabi menyatakan wala yajidu al-abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarihi gitu. Jadi seorang mukmin keimanannya itu tidak akan berbuah pada rasa manis atau keimanan seseorang itu tidak akan tebal selama belum bisa mempercayai dan menerima ketentuan Allah, baik itu berupa kelapangan rezeki atau kebaikan, ketentuan Allah yang kita pandang sebagai sebuah kenikmatan, atau ketentuan Allah yang sifatnya itu nggak nikmat bagi kita, ya kayak pandemi ini, gitu. Jadi betapa hebatnya ya Islam itu memberi panduan bagi kita untuk menyikapi pandemi. Kita tetap menerima semua ketentuan yang ada di dunia itu tidak lepas dari ketentuan Allah, dan kita harus sabar menghadapinya. Sabar di sini dalam artian menyinergikan antara ikhtiar dan juga doa. Nah yang terakhir, ini yang menarik, ada wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Beliau kan pendiri Thariqah Qadiriyah. Beliau 470 Hijriah lahirnya, meninggalnya 561. Ya. Beliau berwasiat kepada putra beliau, ya bunaya, al-musibatu maja'at lituh likaka. Hei anakku, musibah yang menimpamu itu gitu ya, tidak serta-merta untuk menghancurkanmu, tidak untuk merusakmu,
Wa innama ja'at litamtahina sabroka wa imanaka. Tapi musibah yang ditimpakan kepada kamu ada tidak lain tidak bukan untuk menguji kesabaran dan keimananmu. Gitu. Nah, dengan bekal-bekal inilah tadi ya, bagaimana pesantren harus mengadopsi teknologi yang baru, mengadopsi norma baru, mengadopsi protokol kesehatan yang baru gitu ya. Tapi dengan prinsip-prinsip ini kita bisa survive. Gitu. Oke, untuk selanjutnya. Ini hal-hal yang bisa kita gali dari Quran ataupun hadis sebagai prinsip, sebagai knowledge yang kita pegangi untuk menyikapi pandemi. Oke, lanjut slide-nya. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Kalau saya di Political Literacy Institute itu, kerangka teori yang bisa kita pakai itu adalah teori literasi ya. Itu teori yang ditawarkan oleh Bernard Crick dalam buku beliau judulnya Essays on Citizenship, terbit tahun 2000 itu. Di situ didefinisikan bahwa person, seseorang yang tercerahkan, yang terdidik, itu paling enggak harus dalam 3 hal. Yang pertama adalah knowledge. Jadi orang yang tercerahkan atau orang yang terliterasi itu harus clear dalam segi pengetahuan. Yang kedua adalah attitude, yang ketiga adalah skill. Nah, tadi kalau kita baca Al-Quran itu cukup amanu wa amilu solihat. Tapi kalau kita sinergikan dengan teori-teori sosial kekinian itu sebenarnya sinergis gitu. Quran tadi beriman, kemudian amalu solihat. Punya keyakinan yang kuat, punya pengetahuan bahwa segala yang terjadi itu tidak lepas dari ketentuan Allah, kemudian nanti mengartikulasikannya dalam bentuk sikap tindakan yang konkret, bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan sekitar. Itu sebenarnya hampir sama dengan kerangka berpikir literasi ini ya. Benaklik ini sama. Knowledge, attitude, sama skill. Nah, dalam segi knowledge-nya gimana? Kita sebagai santri, ya, sebagai generasi muda, itu harus clear memahami petunjuk Al-Quran dan hadis dan pendapatnya para ulama dalam menghadapi musibah pandemi ini. Jangan sampai nanti santri menyikapi pandemi ini dengan sikap yang nggak dewasa secara tauhid atau nggak matang dalam segi tauhid sehingga menafsirkan bahwa pandemi ini sebagai kutukan. Atau nanti kalau ada tetangga kita yang meninggal karena pandemi, kita tolak kayak dulu awal-awal kan ada penolakan jenazah ya. Padahal di hadis-hadis lain disebutkan bahwa orang yang meninggal karena di tengah pandemi itu derajatnya syahid, gitu ya. Syahid fil akhirah. Nanti di akhirat sana statusnya syahid sama sebagaimana orang yang mati syahid di medan perang. Tapi kalau di dunia tetap dihukumi sebagai mati biasa, dalam artian tetap dirawat sebagaimana orang yang mati yang bisa dikafani, ya ditutup semua auratnya, kemudian disolati dan dimakamkan. Ini berbeda dengan yang mati syahid di peperangan, ya. Itu cara merawatnya beda, merawat jenazahnya berbeda. Tapi nanti di akhirat derajatnya sama. Nah, ini salah satu contoh. Atau salah satu contoh dulu di awal-awal pandemi sebelum masuk ke Indonesia, itu kan ada sebagian dari kita yang memahami bahwa COVID-19 ini adalah bala tentara Allah yang diutus untuk menghancurkan komunis Cina gitu loh. Itu ada tafsiran yang ke situ. Ini berarti secara knowledge tidak clear dalam memahami realita yang ada di dunia ini, ketentuan Allah khairihi wa syarihi itu tidak lepas dari ketentuan Allah dan tidak ada unsur yang yang pilih-pilih itu tadi namanya pandemi gitu ya. Nah, itu secara knowledge ya, harus clear sikap kita, tauhid kita, tawakal kita dan juga ikhtiar kita. Kemudian yang kedua adalah attitude. Ketika kita sudah punya knowledge, sudah punya prinsip tadi yang kita gali dari Quran, hadis, pendapat ulama dan lain sebagainya tadi, sehingga kita harus cakap juga dalam menyikapi pandemi. Santri itu harus cakap, siap, ya, memiliki attitude, ya, memiliki sikap
kemudian cakap dalam menghadapi pandemi ini. Jangan sampai teman-teman ini misalnya santri yang masih di pondok, nggak taat peraturan protokol yang diterapkan oleh pondok. Pondok misalnya di Darsun yang ada di pesantren ini, di Darussunnah, lockdown, nggak boleh keluar. Jangan sampai ada santri yang malah suka keluar. Alasan yang nggak penting keluar. Padahal itu kan peraturan pondok sudah jelas ya. Melarang santri untuk bebas keluar masuk. Karena siapa tahu dia keluar, kemudian balik ke pondok itu bawa virus, kemudian nanti berinteraksi dengan santri yang lain akhirnya menular. Itu kan sangat terbuka kan. Nah sehingga ini teman-teman yang mungkin dari santri ataupun yang non-santri, tapi harus jelas punya sikap dan cakap untuk menghadapi COVID-19 ini, menyinergikan antara ikhtiar dan tawakal. Salah satunya seandainya kita beraktivitas di luar, pakai masker, kemudian sering cuci tangan, jaga jarak, itu harus kita upayakan. Ini sebagai konsekuensi dari ikhtiar kita, keyakinan bahwa kita diwajibkan untuk ikhtiar oleh Allah, meskipun nanti kita juga juga bertawakal dan berdoa. Nah, terakhir mungkin ya. Yang terakhir ini skill. Ketika kita sudah punya knowledge, punya attitude, yang terakhir ada skill. Skill ini kecakapan kita, bagaimana keterampilan kita menyampaikan nilai-nilai agama, karena kita sebagai santri, untuk memandu masyarakat menghadapi pandemi. Kalau kemarin ada penolakan, santri harus turun tangan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini mati syahid, jangan ditolak gitu loh. Tetap sesuai protokol, tapi jangan sampai ada penolakan terhadap jenazah COVID gitu. Dan banyak lagi teman-teman di santri yang sekarang di pesantren bawa gadget dan sebagainya, itu bisa bikin video singkat, bikin bikin quote, kemudian bikin meme, bikin gambar yang video singkat disebar di media sosial untuk menyampaikan knowledge-nya santri. Karena sekali lagi wilayah kita bukan di wilayah sains, wilayah kita bukan di wilayah kedokteran. Nanti kalau kita ikut-ikut di bidang wilayah itu padahal bukan wilayah kita, itu tentunya tidak tepat. Tapi bagaimana kita fokus di masalah bagaimana menebar prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh Islam ini untuk tetap survive di tengah pandemi, tetap sabar, ikhtiar, tawakal, dan semuanya tidak bukan adalah dari Allah, dan ujian itu adalah untuk mengetahui dan meningkatkan keimanan kita, dan harapannya ini menjadi menjadi momen Allah menghapus dosa-dosa kita. Mungkin itu sedikit pemantik diskusi, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan waktunya kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hanif atas penjelasannya. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah dengar penjelasan dari Ustadz Hanif. Kemudian sudah bergabung juga dengan kita sejak tadi ada Ustadz Aramdon. Assalamualaikum Ustadz. Boleh di-unmute. Okay. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sampun. Waalaikumsalam. Baik, tapi Ustadz saya mohon maaf sebelum kita lanjut dulu ke Ustadz, saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada founder kita, Kak Dito Alif Pratama, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, karena mohon maaf saya tadi lupa sebelum kegiatan. Kami persilakan dulu nggih. Silakan. Monggo. Kak Dito Alif Pratama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator, Kak Fadri Zulia Ramadhani. Sebelumnya saya juga ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada dua senior saya, pada dua guru saya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Muhammad Hanif dan juga Ustadz Aram dan Kodrat. Beliau ini tidak hanya sebagai senior, tapi juga guru-guru saya yang juga sangat banyak mengajari saya banyak hal. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk sama-sama saling menimba ilmu. Kalau tadi Ustadz Hanif sudah menyampaikan paparan yang begitu luar biasa, Ustadz, terima kasih sudah luangkan waktunya juga buat kita semua. Ada catatan menarik yang juga memang menjadi bagian dari tema kita malam hari ini adalah bagaimana seorang santri ini harus punya prinsip untuk kita sama-sama berjuang menghadapi pandemi,
Paling tidak kalau saya bisa simpulkan ada 3 aspek yang harus kita sama-sama pegang, tidak hanya aspek intelektualitas kita, tapi juga aspek spiritual dan moralitas. Karena ketiga hal komponen itu juga yang nantinya akan menjadi pembeda bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita untuk bisa menyikapi COVID. Jangan-jangan santri justru malah jadi dalam artian pengerecok yang bikin suasana tambah keruh, nyebar hoax dan lain sebagainya. Nanti Ustadz Adon pastinya juga akan menambahkan materi-materinya juga yang luar biasa. Saya sudah kangen juga dengerin ceramah Ustadz Adon nih, karena beliau pasti juga akan banyak menyampaikan dari segi kontekstual juga menyikapi pandemi. Tapi sebelum itu Ustadz, saya juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta. Dan juga nanti Ustadz Adon juga berkenan dengan Ustadz Hanif juga memberikan doa di akhir acara. Karena sebenarnya hari ini 1 Oktober itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, hari di mana Santri Mengglobal ini dilahirkan. Jadi pertama kali kita merancang konsep Santri Mengglobal ini, saya ingat sekali di Cafe Merlion di Ciputat, saat itu hanya dengan 3 orang. Ya sekarang Alhamdulillah Santri Mengglobal sudah disupport oleh 9 tim inti, dengan 17 volunteer yang tersebar di banyak tempat di Indonesia. Dan kita juga punya kurang lebih 50 orang yang menjadi tim partner yang juga menjadi mentor di Santri Mengglobal. Kami berharap ini juga tetap menjadi khidmah kami buat pesantren, khidmah kami buat santri, karena pada prinsipnya kita pengen terus membantu dari apa yang kita mampu untuk bisa mengajak santri lebih banyak lagi belajar ke luar negeri. Dengan belajar di luar negeri, harapannya mereka juga punya wawasan global, punya jejaring internasional yang kelak juga bermanfaat untuk pesantren di masa depan. Itu yang juga kami harapkan. Terlepas dari itu semua, kami juga sangat sadar 2 tahun ini ibaratnya kalau bayi ini masih belajar ngerangkak ya, atau mungkin udah bisa berjalan tapi belum terlatih dan baru selesai masa-masa penyapihan dari orang tuanya. Ya semoga kedepannya ya di umur yang masih seumur jagung ini semoga bisa selalu lebih baik, dan kami juga mengharapkan doa dari semuanya, semoga kita juga bisa terus khidmah untuk umat dan bisa terus bermanfaat. Yang terpenting adalah kita bisa sama-sama terus bersinergi untuk membantu membangun pesantren dan santri Indonesia. Kalau memang ada kritik dan saran mohon juga disampaikan untuk bisa membangun, dan juga pastinya semoga itu juga buat kemajuan kita ke depannya. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Ustadz Adon, terima kasih Ustadz Hanif dan semuanya. Semoga ini juga menjadi acara yang berkah dan bermanfaat. Sambil juga nanti kita akan tutup rangkaian acara Harlah ini di tanggal 8 ya, 8 Oktober. Oh, 8 atau 9 ya? 9. Ya, nanti insya Allah akan didampingi langsung oleh Pak Kasubdit, Kasubdit Pesantren Kementerian Agama RI dan juga Ketua PPI Dunia. Jadi kita sudah koordinasi dengan Ketua PPI Dunia sekarang dan Kasubdit Pesantren, dan insya Allah kita juga masih menunggu konfirmasi dari Pak Asrorun Niam, Deputi 2 Kemenpora yang juga akan banyak membantu kita. Nanti selain juga nanti kita umumkan peserta lolos gift untuk 2020. Begitu, terima kasih Ustadz Adon. Silakan selanjutnya saya akan pasrahkan ke Ustadz Adon sambil menyimak materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dito. Selanjutnya Ustadz, izinkan saya dulu membacakan kurikulum vitae. Nama beliau adalah Arambon Kodrat Permana MAG. Beliau lahir di Sukabumi 14 April 1989. Alamat beliau di Kota Sukabumi. Pendidikan beliau di SDN Cipta Bina Mandiri 3, Kota Sukabumi, lulus di tahun 2001. Kemudian di Pondok Pesantren As-Salam Sukabumi, lulus di tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis, S1 di tahun 2012 lulusnya. Terus kemudian melanjutkan S2. Di Zulia, beliau ini juga alumni PBSB, Zulia. Oh, oh iya Kak. Oh iya, berarti senior. Baik, beliau S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Magister Prodi Tafsir Hadis S2 2016. Makanya pas saya tadi baca ini kok kayak jurusannya anak PBSB, tapi langsung disautin Kak Dito. Baik, aktivitas beliau saat ini adalah dosen tetap di STAI Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi dan guru di Pondok Modern As-Salam Sukabumi.
Organisasi beliau hari ini adalah sebagai MUI di Kota Sukabumi, anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah, dan di LPTQ Kota Sukabumi. Beliau bisa ditemukan teman-teman di Google Scholar atas nama Aramdon Kodrat Permana, atau di email di aramdonkodratpermana14@gmail.com. Mungkin teman-teman sudah nggak sabar untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan, Ustaz. Di unmute dulu, Ustaz. Nggak Oke. terbiasa saya pakai Zoom. Biasanya WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya sahabat saya, founder Santri Global, Mas Tito Ali Pratama, terima kasih sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga. Hadhihi al-furqah as-saminah, Obama. Pada kali ini bisa ngobrol bareng-bareng dengan teman-teman yang hadir di sini. Juga kepada sahabat saya, adik kelas juga sekalian, Mas Dharma Ami Fauzi, juga di sini ada Ustadz Diki, begitu. Dan tadi juga ada pemateri pertama, mungkin juga sahabatnya Mas Diki ya, Mas Muhammad Hanif, begitu. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang berharga, sangat teoritik sekali, melengkapi apa yang sebenarnya akan saya sampaikan. Jadi saya hanya menyampaikan 3 poin saja, karena sebahagian besarnya sudah disampaikan sama beliau. Kemudian terima kasih terutama kepada moderator juga yang sudah memberikan kesempatan pada kali ini. Oke. Sebenarnya saya agak nervous. Ini biasanya ketemu mahasiswa atau santri. Ini ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, saya akan sharekan dulu materinya. Oke, santri dan pandemi. Ketika saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang tugas dan kontribusi atau peran santri pada masa pandemi, saya bingung kenapa dan apa yang harus dilakukan oleh seorang santri. Karena pada dasarnya seorang santri ya belajar saja. Namun karena pandemi ini, banyak hal yang kemudian mencuat, banyak hal yang kemudian muncul, yang apabila pandemi ini tidak ada, mungkin kita tidak bisa memahaminya, mendapatkan sesuatu yang baru. Di sisi lain, pandemi adalah musibah. Di sisi lain, pandemi adalah hikmah. Benar tadi yang dinyatakan, disampaikan oleh pemateri utama dengan fatanna atau yuftinun itu, bahwa seorang muslim pasti akan selalu diuji untuk menaikkan tingkat derajat keimanannya. Dalam konteks ini, pandemi bukan hanya mencoba dan menguji dalam konteks ini keimanan seseorang, tapi juga bagaimana dengan pandemi ini meningkatkan keilmuan dan mematangkan tingkat daripada seorang santri. Saya agak bingung dengan istilah santri itu sendiri. Mungkin sambil refresh begitu ya. Saya juga dulu sangat terbiasa sekali membaca tentang pesantren dan santri ketika S1. Tahun 2012, sekarang tahun 2020, saya sudah jarang baca tentang buku-buku pesantren. Tapi saya mencoba mereview. Jika tadi, apakah kita sepakat santri itu apakah hanya ada orang yang berada di pesantren saja? Tentunya ini adalah makna yang berkembang daripada santri itu sendiri. Kalaulah misalnya kita mengutip daripada apa yang disampaikan oleh Pak Azam Asyari Zofir ya, di dalam kutubnya yang monumental itu, bahwa santri berasal dari bahasa Sanskerta lah, bahwa kemudian dikutip juga oleh Cak Nur di dalam bukunya Bilik-Bilik Pesantren yang mengatakan, oh ternyata bukan bahasa Sanskerta, santri itu berasal dari bahasa Jawa, santri gitu kan.
Oh, bukan juga. Kata siapa? Kata Kiai Haji Hasan, seorang Pak Kiai Jawa Timur mengatakan santri itu berasal dari bahasa Arab, artinya santaro, yang artinya menutupi aurat. Terlepas dari perbedaan itu, juga kita bisa melihat makna santri itu bukan hanya pada tataran etimologi, tapi juga dilihat dari kajian sosiologis antropologis. Jadi seorang santri layaknya kalau memang belum baca, monggo dibaca. Kalaupun itu ketinggalan zaman karena buku ini banyak dikritik, tapi buku ini sangat luar biasa, ya, yaitu apa yang ditulis oleh seorang Clifford Geertz. Itu adalah kajian sosiologis antropologis pertama di Jawa khususnya atau di Indonesia yang kemudian membuat trikotomi tentang santri, abangan, dan kiai. Walaupun trikotomi ini banyak dikritik dan tidak berlaku hari ini, namun kita perlu memperhatikan ternyata banyak sekali perkembangan makna santri itu, baik itu secara etimologi ataupun secara semantik. Lalu, apa makna santri dalam santri mengglobal misalnya? Apakah yang masih ada di pesantren? Atau kita-kita yang sudah menjadi ustadz atau para kiai gitu, itukah adalah santri? Apakah santri melekat setiap masa, ataupun ketika itu kiai adalah santri itu sendiri? Mungkin kita sepakat dengan hal itu, bahwa kita semua pun yang sudah mesantren dan sedang mesantren pun adalah seorang santri. Tapi itu maknanya sangat eksklusif sekali ya. Tapi justru karena eksklusivitas santri itulah sendiri, maka kemudian kita akan mengenal pesantren sebagai subkultur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus Dur. Menarik begini. Dari kajian ilmu sosial politik, nah walaupun sebenarnya Mas Hanif sebenarnya lebih kompatibel menjelaskan hal ini. Pun saya ingin membaca dari kajian yang lebih luas. Lembaga pendidikan yang dibuka secara formal oleh pemerintah. Adakah selain daripada pesantren yang diberikan keleluasaan? Jawabannya tidak. Coba kita lihat sekolah-sekolah umum. Bahkan madrasah-madrasah sendiri itu tidak diberikan keleluasaan. Ya, sebagaimana pesantren. Walaupun memang kita harus akui bahwa banyak pesantren di Indonesia yang tidak dibuka, terutama pesantren-pesantren yang berada di wilayah atau zona merah begitu. Jakarta misalnya banyak sekali pesantren juga di sana, tetapi juga tidak dibuka. Saya memang agak lemah dalam kajian geografis pesantren-pesantren khususnya yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi ada beberapa juga pesantren yang di Jawa Timur baru terkena katanya. Namun terlepas daripada itu, khususnya di Jawa Barat itu ada Kepgub. Ada keputusan gubernur yang menaungi pesantren untuk dibuka dengan syarat tertentu. Secara tidak langsung saya ingin mengatakan bahwa ternyata pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan itu diakui keunikannya. Diakui bahwa pesantren memiliki kekhasan yang tidak bisa di-cover oleh sebuah lembaga pendidikan umum. Katakan itu adalah sebuah madrasah. Katakan itu adalah sebuah sekolah umum. Dia tidak memiliki kekhasan seperti ini. Sehingga ketika Gus Dur menyatakan pesantren sebagai subkultural, itu bukan hanya pada konteks di mana pesantren lekat dengan kitab kuningnya, pesantren lekat dengan kekiaiannya, pesantren lekat dengan pola keberagamaannya, tetapi yang perlu kita perhatikan hari ini secara tidak sadar, semua masyarakat Indonesia mengakui pesantren memiliki kontribusi konkret dalam mendidik dan memberikan dasar-dasar keagamaan bagi manusia-manusia Indonesia. Apakah itu ada hubungannya dengan politik? Mungkin ada, terlebih adanya Hari Santri itu nanti tanggal 22 Oktober. Kirain Mas Dito 22 Oktober hari jadinya santri mengglobal. Ternyata 1 Oktober ya. Tapi lebih dekat lah 1 Oktober. Pancasila, Ustadz. Jadi kita menjunjung tinggi Pancasila ini. Oh, siap. Ya, santri yang Pancasilais. Oke. Nah, itu opportunity-nya ternyata. Ada hal yang secara tidak sadar itu muncul. Ya. Kemudian yang kedua adalah bad news is good news.
Bagi pesantren yang buka, hari ini ternyata media massa perhatiannya itu lebih besar kepada pesantren. Terutama yang secara tidak langsung tidak menginginkan pesantren itu buka. Maka ketika ada isu-isu, ya, bahkan itu belum positif bahwa ada santri yang reaktif, ada yang santri yang positif dan lain sebagainya, itu sangat cepat sekali dirongrong oleh media sehingga itu menjadi bahan yang sangat luar biasa sekali. Maka dalam konteks ini mungkin bad use is good use itu dalam arti bahwa ternyata apa yang dialami pesantren, khususnya pesantren yang sudah buka, ternyata ada kendala di dalamnya, salah satu dan beberapa santrinya terkena COVID, itu menjadi bulan-bulanan daripada media massa dan masyarakat. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah, karena saya berada di lingkungan pesantren yang ada di Sukabumi, banyak sekali lingkungan-lingkungan madrasah yang sangat iri terhadap pesantren yang itu diberikan keleluasaan, walaupun dengan syarat untuk membuka sekaligus menyelenggarakan pendidikan. Nah, oleh sebab itu, maka tugas kita banyak. Bukan dalam arti secara intelektual, tetapi secara psikologis, bagaimana menjaga kualitas daripada pesantren ini sendiri, khususnya yang berada di dalam pesantren. Yang berada di luar pesantren, khususnya yang sedang kuliah, dan mungkin ini kontribusi santri mengglobal misalnya, dalam konteks bagaimana ia membuat sebuah isu-isu yang terkait dengan kesantrian dan pandemi ini sehingga bisa memberikan kontribusi positif terhadap pesantren. Nah, dilihat dari kacamata sosial politik ini, pesantren sebagai subkultural, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus Dur, itu diakui atau tidak, memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hari ini. Ternyata kita bisa tahu pandemi ini membawa berkah bagi pesantren di satu sisi dan memberi musibah atau cobaan di sisi yang lain. Selanjutnya, nah ini, saya akan membawa kita, tadi kalau sosial politik, saya akan membawa ke arah yang lebih teologis begitu ya, kepada kalam. Ya, alhamdulillah ini Mas Hanif tidak menyentuh ini, kalau sudah menyentuh ini habis sudah. Tadi ayat-ayat Al-Quran, prinsip-prinsip bagaimana seorang santri itu harus bersikap, tadi sudah disebutkan landasan-landasan Qur'aniknya, hadisnya, juga pernyataan seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya akan melihatnya dari sudut teologi atau ilmu kalamnya. Siapakah yang mengatakan bahwasannya corona itu adalah tadi apa dinyatakan itu kalimatnya agak negatif, tapi ternyata beliau itu adalah seorang santri. Santri dalam arti beliau pernah menimba ilmu di pesantren, beliau pernah menimba ilmu S1, S2 di luar negeri. Tapi menyatakan karena ada hal-hal yang sifatnya politis, beliau menyatakan bahwasannya pandemi corona ini adalah hal yang negatif. Begitu ya. Maka kemudian dengan adanya pandemi ini, saya akan melihat dari dua sisi, Qadariyah dan Jabariyah. Bapak Ibu bisa melihat, teman-teman bisa melihat, sebuah kajian yang menarik yang ditulis oleh Bapak Nur Hidayah. Sebenarnya saya belum pernah baca ini, tapi saya siang tadi saya coba buka, sebenarnya ada nggak sih yang membahas pandemi dalam konteks Jabariyah dan Qadariyah? Ternyata sudah yang menulis. Beliau adalah dosen ilmu syariah. Nah, saya mencoba melihat tulisan beliau. Beliau membagi konteks Jabariyah, Qadariyah itu dalam konteks manusia, ya, secara umum orang-orang Indonesia itu pada 3 bagian, pada 3 zona. Yang pertama adalah zona ketakutan, yang kedua adalah zona belajar, yang ketiga adalah zona pertumbuhan. Yang dimaksud dengan zona ketakutan seperti ini adalah orang-orang yang memahaminya secara fatalistik. Kita tidak aneh ketika melihat beberapa orang menyatakan, ngapain sih takut corona, yang harus ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini kita bisa menyandarkannya bahwa beliau memang memahami pemahaman Jabariyah. Jadi ketika banyak pengajian-pengajian misalnya di awal-awal pandemi ya, tapi ada hal yang aneh
bagi orang-orang Indonesia. Ketika di awal pandemi 1, 2, 3 orang kita beruntun-runtun ya, kemudian sangat ketat sekali, tapi hari ini dengan new normal itu sungguh sangat luar biasa, tapi nggak mau kita harus melakukan itu. Nah, santri dalam konteks Jabariyah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa pandemi ini jangan ditakuti. Kita tidak perlu menggunakan masker. Kita tidak perlu jaga jarak. Ya, maka karena yang penting adalah matinya seseorang adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau jatuh pada konteks Jabariyah. Di sisi lain, orang yang memahami secara Qadariyah itu oleh Nur Hidayah dimasukkan pada zona pembelajar. Dalam arti bahwa seseorang itu memahami bahwasannya pandemi adalah dari Allah, tetapi pandemi itu harus kemudian dicegah oleh santri, oleh manusia dalam hal ini, agar kemudian pandemi itu tidak mewabah pada dirinya. Berbeda dengan Jabariyah yang tadi, yang secara fatalistik mengatakan, ya karena dari Allah, saya bebas saja. Toh kalau misalnya waktunya mati, saya pun akan mati, kira-kira seperti itu. Nah, Nur Hidayah dalam konteks ini loncat dari Jabariyah ke Qadariyah, yaitu menuju ke wilayah yang satu lagi yang tidak ada di sini, yaitu ke wilayah Islam progresif. Yang dimaksud dengan Islam progresif dalam konteks pandemi itu adalah dia santri tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak hanya menjaga jarak, dia tidak hanya memakai masker, dia tidak hanya mencuci tangan, tetapi dia memiliki kontribusi nyata, kontribusi konkret pada wilayah pandemi ini. Kontribusinya seperti apa? Beragam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Hanif tadi. Hal ini contohnya apa yang dilakukan oleh santri mengglobal. Kalau misalnya kita menggunakan tipologi daripada Mas Nur Hidayah tadi, bahwa apa yang dilakukan santri mengglobal ini adalah dalam konteks Islam progresif, memberikan kontribusi konkret dalam memberikan masukan-masukan terhadap santri, terutama pada masa pandemi ini. Kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menjaga santri itu agar tidak jatuh kepada Jabariyah, tetapi juga tidak jatuh 100% kepada Qadariyah. Bagaimana kemudian santri itu, di antara Qadariyah dan Jabariyah itu, bisa memberikan sesuatu yang sifatnya kontributif, minimal untuk dirinya sendiri, dan lebih luasnya untuk orang lain. Tentunya, itu tergantung tipologi santri itu sendiri. Tipologi santri yang kemudian masih di pesantren, ya, itu yang bisa dilakukan hanyalah membaca, hanyalah mengkaji, dan lain sebagainya. Beda lagi santri yang hari ini kita hadir, kita berada di perguruan tinggi, kita ada di universitas misalnya, itu bisa memberikan hal-hal yang lainnya. Namun, tidak patut bagi kita untuk menyatakan bahwasannya ternyata santri ada yang memahami bahwasannya pandemi itu dari Allah, sehingga saya tidak perlu menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang menarik apabila kita berbicara pada wilayah teologi. Nah, ragam santri di tengah pandemi. Nah, ketika santri dengan 3 tipologi tadi, saya ingin melihat santri dari beberapa posisi. Pertama, di pesantren. Pesantren yang hari ini sudah masuk ya. Mungkin ada pesantren yang hari ini santrinya sudah masuk dan menjalankan kegiatannya secara normal. Dalam arti tidak ada perubahan. Yang ada kecuali perubahannya hanya mencuci tangan, ya, hanya kemudian menjaga jarak ketika sholat, hanya itu saja hal-hal yang ditambahkan. Tetapi dalam konteks pembelajaran itu tidak ada yang berubah. Itu yang saya katakan dengan normal. Tetapi ada juga di pesantren yang hari ini santrinya sudah masuk, ya, itu kurikulumnya berubah, itu silabusnya juga berubah, gitu. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Gus Dur sebagai dinamisasi. Menarik melihat apa yang disebut dengan istilah dinamisasi. Beliau tidak ingin menyatakan modernisasi. Kalaulah misalnya Cak Nur itu sangat lekat ya dengan istilah sekularisasi yang pada 1970-an sangat ramai sekali begitu ya, bahkan banyak salah dipahami. Tapi Gus Dur menyatakan
harus ada dinamisasi dalam pesantren. Kalaulah modernisasi itu adalah pembaharuan dengan meninggalkan ketradisionalannya, begitu ya. Tetapi dinamisasi adalah pembaharuan tanpa meninggalkan ketradisionalannya. Mungkin apa yang ingin dikatakan oleh beliau, oleh Gus Dur adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, banyak pesantren hari ini termasuk di Asalam, tempat saya mengajar, itu ada pembaharuan kurikulum. Begitu. Bukan hanya daripada jamnya, yang tadinya belajar sampai sore, tetapi hanya dari pagi sampai siang. Kemudian siang hari sampai sore harinya diisi pengajian di satu sisi, dan di sisi yang lain itu istirahat, yang itu tidak pernah dilakukan di tengah pandemi. Nah, yang terakhir adalah di rumah. Nah, ini yang kita harus waspadai. Bagi santri yang di rumah, dalam arti santri yang masih bersekolah, yang masih berpesantren, kita perlu melihat bahwa santri yang ada di rumah akan lebih banyak dipengaruhi oleh internet. Bolehlah ia mengkaji secara online, ya, melakukan Zoom dengan para kiai dan lain sebagainya, lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita waspadai kecuali dari orang tuanya atau peran orang tuanya. Adalah apa? Adalah konsumsi pengetahuan keagamaan dari internet sehingga ia tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah letaknya pesantren, khususnya yang belum membuka pesantrennya dan membolehkan anak-anaknya masih di rumah atau santrinya masih di rumah. Bagi pihak-pihak pesantren ini harus bisa memberikan rambu-rambu apa saja yang harus dibuka dan tidak dibuka. Karena ada di yang namanya Google, semua ada. Mau Anda terlalu kanan, mau Anda terlalu kiri, tengah-tengah, kira-kira dalam konteks keagamaan itu ada. Nah, ini hal yang sangat menarik. Kira-kira begitu ya. Terakhir, sebelum doa itu soal di akhir sebenarnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan tadi, betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hanif. Dengan pandemi ini ada banyak kajian, ya, terutama misalnya tentang kitab Badrut Ta'un yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita juga bisa mengenal dari kitab itu bahwa ternyata ada perbedaan istilah antara ta'un dengan wabah, kira-kira begitu, yang banyak kita salah paham. Di sisi lain juga kita memahami ternyata wabah pertama kali dalam konteks keislaman dan pra-Islam itu ada pada masa Abrahah ketika menyerang Mekah. Ketika itu adalah wabah pertama kali dalam konteks Arab. Para prajurit Abrahah ini terkena cacar. Dan itu penyakit yang sangat mewabah. Pertanyaannya, apakah itu relevan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh? Bahwa yang dimaksud dengan surah Al-Fil itu, hijarati min sijil, itulah bukan batu, tapi virus yang mewabah kepada prajuritnya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang tentunya perlu dijawab oleh santri dan oleh kita semua. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, apalagi diskusinya mungkin bisa lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ar-Ramdhan. Baik teman-teman, sudah dua narasumber kita sudah memberikan pemaparan materi dengan luar biasa sekali. Materinya malam hari ini saya sampai berulang kali mencatat teman-teman. Nah teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, kedua guru kita, silahkan untuk menuliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Nah sambil menunggu teman-teman, saya ini ada permintaan Ustadz Hanif dan Ustadz Ar-Ramdhan nanti untuk ini memberikan harapan doa untuk Santri Mengglobal ke depannya, karena berkaitan juga hari ini dengan tepat ulang tahun Santri Mengglobal. Baik, kita persilakan dulu Ustadz Hanif ya. Baik, kami persilakan Ustadz Hanif dulu. Boleh Ustadz harapan kepada Santri Mengglobal. Baik, terima kasih waktunya, Mbak Moderator ya. Ini dari Sunda atau Jawa kok tadi bisa nggih tadi? Oh, saya orang Bali. Oh, orang Bali malah. Baik. Tentunya
santri mengglobal sangat strategis posisinya, dan itu menjadi trigger ya bagi bagaimana peran santri itu tidak hanya dalam konteks lokal ya ataupun nasional, tapi bagaimana santri itu bisa memberikan dampak, memberikan peran yang positif bagi peradaban dunia ya. Dan itu harus senantiasa kita perteguh, meskipun dulu ulama-ulama kita sudah memberikan contoh itu, bagaimana masyarakat muslim dulu menjadi masyarakat yang kosmopolit ya, bisa berdialog dan memberikan kontribusi bagi peradaban masyarakat luas. Nah, pasca kolonialisme dan lain sebagainya mungkin muslim itu mundur, maka dari itu harus kita dorong lagi bagaimana sikap, cara pandang, kemudian tindakan santri, masyarakat muslim, generasi muda itu bisa sebagaimana dulu ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang menjadi suluh bagi peradaban masyarakat luas ya. Misalnya dalam kekinian masyarakat barat tentunya menghadapi problem terkait dengan modernisme, industrialisme, kapitalisme, itu mereka kembangkan, dan itu salah satu hasil jerih payah peradaban mereka. Tapi mereka juga merasakan ada celah-celah negatif yang itu kalau saya rasa bisa disumbangkan atau bisa ditutupi oleh nilai-nilai religiusitas Islam ya. Sehingga kita berharap nilai-nilai Islam itu bisa menyebar secara lebih luas, dipahami secara tepat, sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin itu. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Hanif. Selanjutnya Ustaz Arampon. Kami persilahkan. Oke. Saya lupa terus nge-unmute. Santri mengglobal ya. Saya sangat, kalau dengan Mas Tito itu karena sudah berapa lama kita sering bertemu, mungkin bertemunya sekarang di dunia maya, karena apa yang kemudian digagas oleh Mas Tito ini erat kaitannya dengan apa yang beliau impikan begitu ya. Hal-hal yang kemudian beliau lakukan sangatlah futuristik begitu ya. Walaupun itu tidak lepas dari histori kesantriannya. Istilah santri mengglobal bagi saya adalah baru. Tapi bukan hanya istilahnya, tetapi juga spiritnya begitu. Walaupun kita tahu bahwa banyak santri yang sudah mendudukinya, tapi itu belum terwadahi dalam sebuah lembaga, maka kemudian santri mengglobal ini menjadi sebuah wadah yang proporsional, dan atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan Ka'batul Qusod. Pusatnya tujuan santri untuk menuju ke dunia itu lewat santri mengglobal. Begitu. Jadi harapannya ke depan sahabat kita yang ada sebagai seorang founder ini menjadikan santri mengglobal itu sebagai Ka'batul Qusod daripada seluruh santri di Indonesia, dan siapapun yang ingin pergi ke sana, siapapun itu santrinya, dari manapun ia pesantrennya, mau modern, tradisional, semi modern, semuanya merujuk ke sini, sehingga semua informasi ada di sini. Ka'batul Qusod wa Ka'batul I'lanat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas doanya, dan semoga ke depannya santri mengglobal dapat terus memberikan hal-hal positif, berkontribusi dalam bidang edukasi, informasi, motivasi buat teman-teman santri di seluruh Indonesia untuk menuju dunia. Baik, setelah dua narasumber, saya izin untuk mempersilahkan peserta. Jadi, adakah peserta yang ingin mengucapkan ucapan harlah kepada santri global? Nanti akan kami unmute untuk langsung memberikan tanggapan. Mungkin bisa raise hand, nanti host akan meng-unmute. Teman-teman, nggak usah malu. Jadi biar langsung didengar langsung, jadi langsung diamini oleh founder dan teman-teman tim Santri Mengglobal. Jadi harapan-harapan dari teman-teman semua agar bisa menjadi semangat kita semua, terutama yang ada di tim Santri Mengglobal, untuk terus memberikan
usaha terbaiknya buat teman-teman semua. Boleh kalau misalnya ada yang raise hand, nanti akan kami persilahkan. Malu-malu nih. Kayaknya peserta kita malam ini memang santri sekali, jadi sepertinya sangat malu-malu. Jadi tidak ada. Baik, sambil menunggu. Mas Rifan itu. Mas Rifan Afan. Mas Rifan, Afan. Silakan teman-teman host atau co-host untuk memberikan di unmute. Sudah? Ya, sudah. Oh ya, silakan Halo. Mas. Boleh Ya, dinyalakan videonya biar kami lihat juga. Oke. Mungkin jika berkenan. Baik. Silakan Mas Rifan menyampaikan harapannya untuk kami tim Santri Mengglobal. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada moderator maupun kedua pemateri yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ini pertama kali mengikuti event Santri Mengglobal sekaligus alhamdulillah saya juga termasuk salah satu peserta GIF 2021 dan Masya Allah. bisa bergabung di acara malam ini. Semoga saya ucapkan kepada Santri Mengglobal, semoga dengan usia yang kedua usia yang kedua ini semakin istiqomah dalam memperjuangkan nilai-nilai kesantrian baik di dunia pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Mungkin dan juga semoga selama saya juga bisa bertemu dengan teman-teman santri Mengglobal yang lain. Mungkin Amin. nanti semoga bisa lolos di acara GIF 2021. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat Mas, malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Rifan Afan. Jadi Mas Rifan ini adalah salah satu peserta seleksi GIF tahap 3, kalau tidak salah, betul ya? Sekarang Betul. sudah masuk di tahap 3, jadi tahap 3 ini 3. sudah masuk 25 orang dari hampir 300-an peserta di awal, yang akan kita saring menjadi 10 orang, yang insya Allah di awal tahun kalau tidak ada halangan, semoga segera berakhir. Jadi insya Allah akan diberangkatkan ke Malaysia untuk melakukan pengabdian di PPWNI Klang Malaysia. Ada 10 orang, nanti akan diumumkan di tanggal 9 Oktober ya, Mas Rifan, saat kegiatan Puncak Harlah Santri Mengglobal. Semoga bisa ikut terus. Amin. Oke, baik. Amin. Terima kasih Mas Rifan. Kemudian ada lagi kah? Saya tidak bisa melihat ini. Apa ada lagi, teman-teman? Silahkan. Saya kasih kesempatan satu orang lagi sebelum nanti kita minta beliau untuk berdoa. Ada? Ada nggak? Nggak ada nih. Kalau dari mbak-mbak, apa tak panggil ya? Di sini ada mbak-mbak, ada Mbak Atta Khotul Fitroh Al-Anasiyah. Juga ada Mbak Dia Rohmatul. Apakah ada yang mau diucapkan untuk Santri Mengglobal mungkin? Oke, baik. Teman-teman mungkin semoga harapan dan doa teman-teman, Ustadz berdua juga Mas Rifan tadi mewakili doa-doa teman-teman semua untuk harapan kepada Santri Mengglobal ke depan. Kami persilahkan Ustadz Arambon untuk memimpin doa. Saya boleh share ya doanya, Mbak Fajri. Ini adalah sebenarnya doa yang disampaikan oleh Grand Sheikh Al-Azhar ketika masa pandemi ini.
saya tulis ulang. Sebenarnya ada di slide yang tadi, bagian terakhir. Oke, ini adalah doanya. Satu hal bahwa mudah-mudahan pertama, apa yang kemudian kita harapkan, pertama secara khusus untuk Santri Mengglobal ini, semoga diberikan terus kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keteguhan, juga diberikan keyakinan untuk selalu berada di tengah-tengah umat. Kemudian yang kedua, bagi sahabat kita semua, masyarakat Indonesia, mudah-mudahan bisa selalu teguh untuk menghadapi pandemi ini, terutama bagi masyarakat yang berada di menengah ke bawah, bahwa mereka semua hari ini mungkin ada yang tidak bisa makan. Ada yang mungkin susah untuk mencari uang 10.000, 20.000, tidak seperti kita yang kadang-kadang membuang uang untuk hanya bisa makan enak. Maka mari sama-sama kita niatkan dan mudah-mudahan room meeting ini menjadi pertemuan yang berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka 'an kulli sahabati rasulil ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana Allahumma Rabbana ij'al hadha baladan amina. Allahumma Rabbana ij'al hadha baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Rahman ya wal akhirah. ورحيمهما يا أرحم الراحمين ويا ظهر اللاجئين ويا جار المستجيرين يا آمن الخائفين يا غياث المستغيثين يا كاشف الضر ويا دافع البلاء نسألك أن تصلي على سيدنا محمد ونسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, teman-teman, berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama tim Santri Global mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hanif dan Ustadz Arambon atas ilmunya, atas berkenannya hadir untuk menemani kita pada malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa kita petik ilmunya dengan baik dan bisa kita amalkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa kegiatan Santri Global dalam rangkaian Harlah ini masih ada 2 kegiatan lagi. 2 kegiatan lagi. Ada ngobrol prestasi yang akan diisi oleh 3 founder. Yang pertama dari Youth Ranger, kemudian ada dari Kornas Ais Nusantara dan Gria Peradaban. Kemudian di akhir nanti di puncak sekaligus juga pengumuman gift ya, itu kita akan ditemani oleh koordinator PPI Dunia Kak Khairul Anam, juga Pak Basnang Said dari Kasubdit Pesantren dari Kemenak RI, dan dalam konfirmasi adalah Pak Asrorun Niam dari Deputi Kemenpora RI. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman.
Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu tidak? Sebentar. Oh iya, lupa. Oh iya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena untuk dokumentasi